Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah ya. Dan alhamdulillah ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sampai mengenal dirinya ya. Dalam menyelusuri hidup dan kehidupan ini, kita umat Islam dituntut terlebih dahulu mengenal diri. Karena hanya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan mengenal diri, kita mudah menempatkan diri di posisi yang benar dan baik dengan akidah sahihah dan manhaj yang jelas, sehingga kita bisa bertauhid dengan benar. Serta kita mudah memelihara diri dari kemelesetan, bisa memelihara diri dari kemelesetan, bisa memelihara diri dari kesesatan. Ya. Kalau akidahnya benar, manhajnya benar, pasti tauhidnya benar. Tapi kalau akidahnya salah, waduh, dipastikan dia tidak bertauhid. Ya kan? Kan orang kafir juga berakidah, ya kan? Akidah. Dia nyembah juga nggak? Nyembah juga. Iya. Orang kafir nyembah juga. Cuma beda akidahnya, ya kan? Kalau akidah sudah berbeda, dipastikan tauhidnya salah. Tauhidnya nggak benar. Dan yang berhak memperkenalkan sesuatu itu secara benar hanyalah siapa yang berhak terhadap sesuatu itu, sedangkan hak-hak itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, hak yang tidak ada perbandingannya, yaitu hak cipta, dan hak cipta itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena ciptaan itu dari sesuatu yang tidak ada. Pencipta itu pasti pembuat, pasti pemilik, dan pasti pemakai. Yang kedua, hak yang tertinggi, yaitu hak buat, karena buatan itu dari sesuatu yang ada. Pembuat belum tentu pencipta. Dia bisa jadi pemilik dan bisa jadi pemakai. Dan yang ketiga, hak yang menengah, yaitu hak milik. Contohnya apa sih? Yang dibeli atau pembelian. Pemilik belum tentu pencipta, belum tentu pembuat, dan dia bisa memakai. Dia bisa memakai, tapi dia bukan pencipta, dia pemilik. Kemudian hak yang rendah, yaitu hak yang pakai, hak pakai saja. Begitu juga kalau ada tanah tuh hak milik, dia bisa memiliki, dia bisa menjual, dia bisa pakai, tapi dia bukan pencipta. Gitu. Kemudian hak yang rendah itu ya hak pakai saja, bukan miliknya. Ada kebun, dia boleh hak pakai, dia dipakai. Tapi boleh nggak jual? Nggak boleh. Nggak boleh jual. Yang disewa dan yang dipinjam
Kayak kita nih di sini nih. Ini haknya apa nih? Ya, Tahu tuh. Boleh jual nggak? boleh. Ada yang suka ngejualin? Ada dulu ada. Ketawa dia. Akidah salah itu, makanya akidahnya benar. Jadi supaya benar. Tobat. Hah? Dulu kan saya jual juga. Kamu jual juga. Jangan sampai batuk-batuk dia, gitu ya kan? Gara-gara ngejual. Pemakai belum tentu pencipta, belum tentu pembuat, belum tentu pemilik. Hak cipta itu di surat Al-An'am 102. Lihat ayatnya. Di surat 6 ayat 102. Sudah ketemu? Nah, Ya, silakan dibaca. Al-An'am 102. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan 102 bener. Surat 6. Baca yang udah dapat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kamu, Rabb kalian. Ya, Rabb seluruh manusia dan seluruh jin, seluruh yang diciptakan. Rabbnya Allah. Rabbnya adalah Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada sesembahan, tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Khaliqu kulli syai'in fa'budu. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Suruh nyembahnya kepada Allah. Gitu ya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah pemelihara segala sesuatu. Allah yang memelihara segala sesuatu. Kita ini dipelihara sama siapa? Allah. Khawatir nggak? Nggak usah khawatir. Jadi kalau orang yang punya akidah sahihah, bertauhid kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bersedih, karena dia dipelihara. Itu kucing kita aja di rumah tuh dipelihara sama kita, dia nggak pusing-pusing, betul nggak? Iya, betul nggak? Nggak pusing-pusing, nggak ada yang ngegebukin, ya kan? Nggak ada. Kenapa? Dijamin makanannya, dijamin semuanya, ya kan? Sampai tempat buang airnya saja disediakan kayak gitu. Begitu. Kalau kita mau dipelihara sama Allah, hidupnya senang. Ya. Ayat selanjutnya nih. Yang 103-nya. Iya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus dan maha teliti. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dan Dia, Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi mata kita itu tidak mampu, gitu. Maka harus punya keyakinannya, dicontoh. Siapa yang harus kita contoh dengan mata?
Rasulullah. Abu Bakar dong. Ya, Abu Bakar. Kata Abu Bakar apa? Kalau seandainya tembok ini yang berwarna putih Rasul bilang hitam, maka aku pastikan aku bilang hitam. Gitu. Begitu juga kita. Kalau Allah sudah bilang di dalam Al-Quran dan Rasulullah sudah bersabda, mata kita salah lihat gitu. Yang kita salahin bukan hadisnya, bukan Al-Qurannya, tapi yang disalahin siapa? Kita sendiri. Matanya. Mata kita ada yang mata orang lah, jangan mata kita. Mata orang ada yang katarak gitu. Gitu kan? Matanya salah. Gitu. Jadi keyakinan itu begitu, ya. Kalau ada yang salah pada otak kita menerima ayat, yang disalahin apanya? Otaknya, otak kita. Wah, ini nggak masuk akal nih ayat ini gitu. Akalmu yang salah, akalmu yang kusut, akalmu yang nggak benar. Gitu. Jadi kalau segala sesuatu yang sudah tercatat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah serta contoh-contoh Rasulullah, contoh-contoh para sahabat, kalau kita akalnya nggak masuk, yang disalahin apanya? Kita. Akalnya yang disalahin. Gitu, ya. Kenapa? Karena dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Gitu. Kira-kira kalau Allah sudah bilang Allah turun ke bumi sepertiga malam, ya. Kamu mikir nggak? Mikir. Ini gimana? Kalau udah pakai kaifiyat itu otakmu yang salah. Sudah, yakini saja. Imani aja. Imani saja. Gitu. Ini nggak pakai mikir, ya kan? Dianggapnya Allah itu seperti dirimu sendiri gitu. Dasar lo otak. Kadal. Otaknya geser itu, ya. Otaknya geser. Gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan mata kita, dengan otak kita, yang disalahkan otak atau mata. Gitu ya. Sampai dibilangin subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad bin Abdillah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Itu sepertiga malam itu ya, setengah malam itu, sampai naik ke Sidratul Muntaha. Ya kan? Kalau dipikirin nyampe nggak? Maka kalau dipikirin otaknya geser kamu. otaknya geser. Itu yang diimani, itu yang dibilang akidah, itu yang dibilang tauhid. Ya. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Allah Maha melihat. Apapun yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Dia mikir, gua nyumpet deh coba gitu. Di dasar otak geser. Maka otaknya jangan geser ya. Otak kanan tetap taruh di otak yang kanan, otak kiri taruh di otak yang kiri. Ini enggak dibalik-balik. Otak kanan ditaruh di kiri, otak kiri ditaruh di kanan. Gitu. Bukan sami'na wa ata'na, dia bilang enggak, cukup aja, gua nenek moyang aja gitu. Otaknya geser itu. Geser enggak? Akidahnya salah sehingga tidak tahu bertauhid. Gitu. Dan dialah yang maha halus, maha teliti. Allah maha halus, ya. Allah maha teliti. Maka semua perbuatan kita Allah catat semuanya dengan menugaskan para malaikat pencatat. Gitu. Itu sami'na wa ata'na. Itu kalau malaikat pencatat kerjaannya nyatet doang itu. Udah nggak ada lagi. Nyatet aja kerjaannya gitu. Ya, makanya malaikat itu taatnya nggak kira-kira, itu malaikat itu nggak pernah bermaksiat. Gitu. Apalagi yang suka dibaca Palastono itu ya kan, katanya malaikat apa? Malaikatnya syidadun ya, ya malaikatnya keras ya, gitu kan? Dia malaikatnya keras ya, dan dia taat, gitu. Kalau suruh gebuk tuh orang digebuk sama malaikat sama disuruh sama Allah, pasti digebuk, betul nggak? Gitu. Jadi Allah itu maha teliti. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah berakidah sahihah,
akidah yang benar sehingga kita bisa bertauhid dengan benar. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau bisa saja la ilaha illallah, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang matinya dapat mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan masuk ke dalam surga bersama keluarga kita, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.